Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai materi perbandingan. Terutama kita akan bahas mengenai aplikasi dari penerapan senilai, aplikasi dari perbandingan senilai ya, yaitu skala. Jadi skala ini sering kita lihat di peta atau gambar denah atau rancangan bangunan seperti itu. Jadi digunakan skala. Apa itu skala? Mari kita simak sama-sama. Jadi skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, jadi kita bisa rumuskan seperti ini, skala sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Nah, jadi jika kita mengacu pada pengertian skala ini, kita akan bisa memahami lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait skala. Misalkan, ada sebuah peta Indonesia yang menggunakan skala 1/1.000.000. Apa arti skala ini? Jadi kita bisa simak kembali dari pengertiannya. Jadi skala itu merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Sehingga 1/1.000.000 ini adalah perbandingan pada gambar dengan perbandingan ukuran sebenarnya. Nah, sehingga arti skala tersebut yaitu jarak 1 cm pada peta menunjukkan jarak 1.000.000 cm atau bisa kita samakan dengan 10 km dengan keadaan sebenarnya. Jadi jarak yang amat jauh 10 km tersebut dipersempit atau diperkecil dalam bentuk gambar yang jaraknya hanya 1 cm. Nah, itulah fungsi dari skala, memberitahukan perbandingan dari jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kita perhatikan contoh. Jadi misalkan jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta dengan skala 1/4.500.000. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, jadi untuk jarak sebenarnya kita harus ubah dulu menjadi satuannya cm ya. 90 km akan menjadi 9.000.000 cm. Skala pada peta yaitu 1/4.500.000. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan 1/4.500.000. Nah, sehingga jika kita mengacu pada rumus skala yaitu ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya, jadi kita bisa gunakan penerapan atau cara perbandingan senilai sehingga 1/4.500.000 sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya yaitu 9 juta cm. Nah, sehingga kita bisa operasikan atau bisa kali silang. Nah, lalu dipersingkat bisa menjadi 1 dikali 9 juta dibagi 4.500.000. Sehingga ukuran pada gambar akan diperoleh 2 cm. Cukup mudah ya, atau bisa lebih disingkat lagi. Caranya bisa kalian tinggal dibagi saja 9 juta dibagi dengan 4.500.000 langsung. Contoh berikutnya, misalkan pada peta Indonesia berskala 1/12 juta. Jadi jarak kota Parapat ke Pulau Samosir pada peta adalah 0,13 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari pukul 8 WIB menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam, pukul berapa kapal feri sampai di Pulau Samosir? Nah, jadi langkah pertama yang harus kita cari yaitu jarak. Jadi jarak sebenarnya dari Parapat ke Samosir. Karena di peta tuliskan 0,13 cm, kita jadi jarak sebenarnya. Kita lihat dari skalanya. Jadi jarak dari Parapat ke Pulau Samosir peta yaitu 0,13 cm. Untuk jarak sebenarnya tinggal kita kalikan saja. Jadi 12 juta dikalikan 0,13 cm. Kenapa hanya dikalikan saja? Mengingat pengertian dari skala ini atau yaitu 1 cm itu menunjukkan 12 juta cm. Sehingga jika di peta 0,13 cm dikalikan saja dengan 12 juta. Sehingga setelah dikalikan akan diperoleh 1.560.000 cm. Atau setara dengan 15,6 km. Setelah kita mengetahui jaraknya, sekarang kita akan cari waktunya.
waktu perjalanannya dengan kecepatan 24 km per jam. Nah, sehingga lama perjalanannya kita bisa bagi jarak dibagi dengan kecepatan. Sehingga 15,6 dibagi 24 diperoleh 0,65 jam. 0,65 jam ya. Atau setara dengan 39 menit. Karena waktu yang ditempuh yaitu 39 menit dan dia berangkat dari pukul 8, jadi kapal feri akan tiba di Pulau Samosir pada pukul 8.39 WIB. Cukup mudah, jadi langkah berpikirnya kita cari jarak sebenarnya dulu, baru cari lamanya perjalanan, baru kita menghitung waktu tibanya. Untuk lebih memantapkan pengertian kalian mengenai skala, kalian bisa coba 3 soal berikut dalam menentukan skala jarak sebenarnya atau jarak pada peta. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor skala. Nah, jadi faktor skala adalah perbandingan antara ukuran model dan ukuran sebenarnya dari suatu benda. Jadi faktor skala tersebut dilambangkan dengan huruf K kecil, seperti pada layar ya. Nah, misalkan apabila kita memperbesar sebuah model, maka akan diperoleh faktor skala yaitu K-nya lebih dari 1. Jadi untuk membesar sebuah model atau sebuah miniatur dan sejenisnya, jadi faktor skala yang digunakan yaitu lebih dari 1. Begitu pula sebaliknya, jika kita memperkecil ukuran sebuah model, maka akan diperoleh faktor skala yaitu di antara 0 dan 1. Nah, jadi faktor skala ini mirip di skala biasa pada peta ya. Jadi dia perbandingan antara ukuran model dan ukuran yang sebenarnya. Misalkan, contoh sebuah model benda kerajinan berukuran 6 cm dan tingginya 15 cm. Panjang benda kerajinan tersebut sebenarnya adalah 18 cm. Jadi dibuat modelnya lebih kecil, sebenarnya kerajinan tersebut lebih besar untuk ukurannya. Faktor skala model benda kerajinan tersebut. Kemudian tentukan pula tinggi benda kerajinan tersebut yang sebenarnya. Oke, untuk mencari faktor skala, kita bandingkan ukuran panjang pada model dengan ukuran panjang sebenarnya ya. Jadi yang diketahui di sini panjang sebenarnya dan ada juga panjang pada model, sehingga itu yang dibandingkan, sehingga K sama dengan panjang model per panjang sebenarnya, sehingga diperoleh untuk faktor skalanya yaitu 1/3. Nah, jadi modelnya itu diperkecil ya dari ukuran sebenarnya, sehingga jika kita ingin mencari tinggi kerajinan tersebut, tinggi sebenarnya, kita bisa bandingkan masing-masing ya. Masing-masing kita bandingkan panjang sama dengan perbandingan tingginya. Jadi kita gunakan perbandingan senilai, sehingga 6/18 sama dengan 15 per tinggi sebenarnya. Kita kalikan silang, nah, diperoleh tinggi sebenarnya yaitu 18 kali 15 per 6. Ini kita bisa sederhanakan jika ingin gampang ya, 6 dan 18 sama-sama dibagi 6. Nah, sehingga hasil akhirnya akan oleh 45 cm untuk tinggi sebenarnya. Cukup mudah bukan? Jadi faktor skala masih mirip dengan skala, hanya saja biasanya faktor skala digunakan pada sebuah model. Ya. Kalau skala saja biasanya digunakan pada gambar atau peta dan jenisnya. Oke, mari kita uji pemahaman kalian mengenai faktor skala dengan satu soal ini. Kalian bisa ikuti seperti contoh yang tadi. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian paham. Dan ini merupakan video terakhir dari materi perbandingan. Jika kalian yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.